a Saturday night in the summer. Sundown and they all come out. Lamborghinis and they rented Hummers. The party's on, so they're heading downtown. Everybody's looking for a come up, and they wanna know what you're about. Me in the middle with the one I love it. We're just trying to figure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Ibu Anggini selaku dosen pengampu mata kuliah asas-asas manajemen, yang semoga selalu diberikan nikmat kesehatan sehingga bisa mengajar dan membimbing mahasiswa agar bisa memahami dan mengerti mata kuliah asas-asas manajemen. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum menjelaskan materi pembuatan keputusan, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adi Wirawan, NIM 19305039, Prodi Jurnalistik D. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan adalah penentuan serangkaian kegiatan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Baiklah, dalam kehidupan seorang manajer dipenuhi dengan serangkaian pembuatan atau pengambilan keputusan-keputusan, baik itu mengenai masalah yang besar maupun masalah yang kecil dalam suatu perusahaan. Dalam pembuatan keputusan ini tidak hanya dilakukan oleh manajer puncak, tetapi juga manajer menengah dan lini pertama. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan tipe-tipe pembuatan keputusan. Dalam tipe-tipe pembuatan keputusan ada 3 macam. Yang pertama itu keputusan yang tidak diprogram, yaitu keputusan yang dibuat menurut kebiasaan, aturan-aturan prosedur, keputusan rutin dan terulang-ulang. Dan yang kedua itu ada keputusan yang tidak diprogram, keputusan yang berkenaan dengan masalah-masalah khusus, khas atau tidak biasa. Dan yang ketiga itu ada keputusan dengan kepastian, resiko dan ketidakpastian. Apa itu? Yaitu para manajer membuat keputusan-keputusan sekarang adalah bagi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan tujuan yang akan dicapai di waktu yang akan datang. Dan yang ketiga itu ada proses pembuatan keputusan. Apa itu? Sebagaimana T. Handoko mengungkapkan bahwa banyak manajer yang harus membuat suatu keputusan dengan metode-metode pembuatan keputusan informal untuk memberikan pedoman bagi mereka. Sebagai contoh, para manajer dapat menggantungkan pada tradisi dan membuat keputusan sama seperti yang dibuat untuk masalah atau kesempatan serupa di waktu lalu. Dan yang keempat itu ada keterlibatan bawahan dalam pembuatan keputusan. Manajemen merupakan kerja dalam tim, satu tim, jadi tidak ada seorang manajer yang dapat bekerja sendiri secara efektif tanpa keterlibatan bawahan. Organisasi atau perusahaan tidak dapat berkembang dan tidak dapat mencapai sasarannya. Pentingnya peran serta bawahan dalam pembuatan keputusan juga diakui oleh Aluto dan Glasgow. Keputusan dengan demikian ada jaminan bahwa peran serta karyawan atau bawahan tetap mempunyai kontrol atau keputusan-keputusan yang diambil. Dan yang kelima itu ada gaya-gaya pembuatan keputusan. Salah satu pandangan mengenai gaya pembuatan keputusan mengemukakan bahwa ada 3 cara berbeda di mana para manajer menggunakan pendekatan terhadap masalah di tempat kerja, yaitu yang pertama itu manajer penghindar masalah. Apa itu? Maksudnya bahwa manajemen yang mendekati masalah dan dengan menghindar atau mengabaikan informasi yang menunjukkan pada masalah itu. Dan yang kedua itu ada pemecahan masalah. Maksudnya bahwa manajer yang mendekati masalah dengan mencoba memecahkannya pada saat masalah itu muncul. Dan yang ketiga itu ada maksud manajer yang mendekati masalah dengan secara efektif mencari masalah untuk dipecahkan atau kesempatan-kesempatan baru untuk dikejar. Dan yang keenam itu ada asas pembuatan keputusan. Alan Lewis berpendapat bahwa ada 3 asas dalam pembuatan keputusan manajemen. Yang pertama itu ada asas definisi. Apa itu? Keputusan
Keputusan rasional dapat dibuat jika dalam suatu organisasi telah menentukan dan membatasi masalah terlebih dahulu. Dan yang kedua itu ada asas bukti yang memadai. Apa itu? Menyatakan bahwa keputusan yang dapat dinilai sah jika memiliki bukti yang kuat dan memadai. Dan yang ketiga ada asas identitas. Menyatakan bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada identifikasi fakta secara jelas dan mempersatukan pangkal pandang serta pangkal waktu yang berbeda-beda. Dan yang terakhir itu 7. Teknik dalam pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan para manajer dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik dengan memperhatikan situasi pada saat pengambilan keputusan itu. Yang pertama itu ada keputusan dalam situasi resiko. Apa itu? Yaitu suatu keputusan yang menggambarkan bahwa setiap rangkaian kegiatan mempunyai sejumlah kemungkinan dan masing-masing probabilitasnya dapat diperhitungkan atau dapat diketahui. Dan yang kedua itu ada keputusan dalam situasi ketidakpastian. Merupakan suatu keputusan yang menggambarkan bahwa setiap rangkaian kegiatan yang mempunyai sejumlah kemungkinan, hasil dan masing-masing probabilitasnya tidak dapat diketahui dan ditentukan. Dan yang ketiga itu ada keputusan dalam situasi konflik, yaitu terkadang dalam pengambilan keputusan tidak selalu lancar jika dalam situasi konflik. Baiklah, dalam pembuatan keputusan ini saya menyimpulkan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti sebagai suatu cara pemecahan masalah. Dalam pembuatannya, keputusan melalui serangkaian proses, diantaranya mengidentifikasi, menganalisa, mengembangkan, mengevaluasi, memutuskan salah satu alternatif terbaik yang dilanjutkan dengan keputusan dan mengevaluasi hasil keputusan tersebut. Demikianlah penjelasan sedikit dari saya. Baiklah, akhir kata semoga penjelasan dari pembuatan keputusan ini tadi dapat bermanfaat bagi saya terutama dan juga bermanfaat bagi yang menonton video ini. Baiklah, video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.